Hai guys, namaku Ulfa Deviana dari kelas 12 IPA 2 absen 31, mau menjelaskan tentang teori dan konsep musik kontemporer. Yang pertama ada pengertian musik kontemporer. Musik kontemporer adalah istilah dalam bahasa Indonesia untuk bidang kegiatan kreatif yang dalam konteks berbahasa Inggris paling sering disebut musik baru, musik kontemporer, atau lebih tepatnya disebut sebagai musik seni kontemporer. Kelompok yang membentuk gerakan tersebut ialah sekelompok pelukis dari Prancis yaitu Degas, Monet, Renoir, dan temannya yang lain. Pembentukan gerakan tersebut didasarkan ketidaksetujuan mereka terhadap pandangan romantisme yang saat itu diterima oleh masyarakat dengan aliran seni baru untuk impresionisme. Yang kedua ada unsur-unsur musik kontemporer. Yang pertama tone color atau warna nada. Yang pertama adalah bahwa terdapat sedikit penekanan pada campuran suara dalam musik kontemporer. Selain itu, pada musik ini perkusi memainkan peran utama. Warna nada yang dimainkan secara individu akan terdengar jelas pada musik ini. Yang kedua ada harmoni. Dalam musik kontemporer dikenal sebagai polychord, di mana dua kunci nada terdengar pada waktu yang bersamaan. Selain itu, dalam harmoni musik kontemporer menggunakan 4 kunci nada. Musik kontemporer juga menggunakan tone cluster yang dihasilkan dari suara piano. Istilah lain dalam harmoni musik kontemporer adalah polytonality yang menggunakan 2 atau lebih kunci pada saat yang bersamaan. Yang ketiga ada ritme. Ritme merupakan salah satu unsur seni kontemporer yang paling mencolok adalah ritme. Kebanyakan ritme yang digunakan pada musik ini merupakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Kelompok ketukan tidak beraturan dikenal istilah polyrhythm, yaitu menggunakan 2 ritme yang kontras dalam waktu yang bersamaan. Yang keempat ada melodi. Pengertian melodi sendiri merupakan tingkatan tinggi, rendah, dan panjang pendeknya nada dalam musik. Dalam musik kontemporer, melodi ini dikenal memiliki range yang sangat lebar atau besar, menggunakan 12 nada kromatik tanpa tonal center. Yang ketiga ada fungsi-fungsi musik kontemporer. Fungsi musik kontemporer salah satunya adalah sebagai lambang dari berkembangnya jenis musik baru, baik yang berakar pada tradisi maupun tidak. Fungsi lainnya merupakan fungsi seni musik secara umum, mengembangkan jenis musik baru baik yang berakar pada tradisi maupun tidak. Aktualisasi data bermusik pada komponis sebagai bentuk ditemukan dan berkembangnya gramatika musik. Yang keempat ada ciri-ciri musik kontemporer. Yang pertama ada judul-judul aneh dan asing tampaknya sangat lazim digunakan dalam karya-karya musik kontemporer, misalnya Gimnopedia, Litungi Kristal, Telemusik, dan bahkan juga yang menggunakan bahasa yang tidak lazim, seperti karya Stevie Reich berjudul Tehilin. Yang kedua ada tema pencintaan, kegaulan, duka, dan kegembiraan sudah lazim digunakan dalam karya-karya musik pada umumnya. Namun dalam musik kontemporer seringkali mengangkat tema-tema yang tak biasa, misal Tetabuhan Sungut karya Slamet Abdul Syukur yang mengusung tema eksplorasi kemampuan bunyi mulut manusia. Yang ketiga ada instrumen. Instrumen dalam musik
kontemporer tak terbatas pada alat-alat musik saja, namun setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi dapat diolah menjadi suara instrumen yang harmonis. Misalnya musik dari tepukan tangan karya Steve Reich dan modifikasi piano yang disumbat dengan skrup dan benda-benda logam karya Johacek. Yang keempat, ada partitura. Dalam musik kontemporer, notasi balok dan angka tidaklah cukup. Konsep musik kontemporer seringkali harus disertai petunjuk detail tentang gambaran bunyi dan cara memproduksi bunyi tersebut. Maka itulah kenapa dalam ranah musik kontemporer dikenal pula notasi auditif dan notasi tindakan. Yang kelima, ada teknik garapan. Komponis musik kontemporer seringkali menciptakan sendiri tata gramatika dan idiom musiknya, serta susunan dan struktur harmoni yang baru. Ide garapan bisa saja menggunakan idiom dan tata gramatika musik tradisi, perhitungan nilai matematis, atau dapat pula dengan ratio atau perbandingan sebuah struktur rancangan bangunan. Yang kelima, ada karakteristik musik kontemporer. Pertama, melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. Yang kedua, adanya harmoni yang disonan. Yang ketiga, ritme yang kompleks. Yang keempat, terdapat banyak suara perkusi. Yang kelima, suara dari alat tube wood, wind, dan brass, serta suara perkusi lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang keenam, penggunaan suara sintesis dan elektronik. Sekian dari saya, Olva Diviana, kelas 12 IPA 2, absen 31. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.